Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Sri Haryanti dari Fakultas Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Terbuka Semarang dengan NIM 860527667. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah Filsafat Ilmu. Hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Dan yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, mari kita bahas satu-satu. Nah, baik, yang pertama akan kita bahas yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu menegaskan bahwa pendidikan itu adalah ilmu yang mandiri. Filsafat ilmu mendefinisikan batas-batas apa saja yang bisa disebut sebagai ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat keilmiahan dalam ilmu pendidikan melalui teknologi dan metodologi. Filsafat ilmu memastikan bahwa teori-teori pendidikan itu didasarkan pada riset yang valid dan bukan hanya sekedar intuisi atau opini saja. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat nilai-nilai dalam ilmu pendidikan, yaitu agar ilmu pendidikan tidak mengabaikan martabat manusia. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai itu sebenarnya mesin yang menggerakkan filsafat ilmu untuk terus berkembang. Hubungannya dua arah. Filsafat ilmu memberikan arah pada pendidikan, dan pendidikan yang baik memberi bahan mentah untuk filsafat ilmu berkembang. Pendidikan yang bermakna dan bernilai adalah laboratorium hidup bagi filsafat ilmu. Di sanalah teori itu diuji, dinilai, dipertanyakan, dan cara berpikirnya baru lahir. Tanpa itu, filsafat ilmu jadi wacana yang di atas kerja saja. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Karena filsafat ilmu memiliki kemampuan untuk merombak dan menyusun tubuh pengetahuan pendidikan dan akan menjadikan ilmu pendidikan dan dunia pendidikan semakin kokoh. Secara ontologi, apa hakikat dari ilmu tersebut? Secara epistemologi, bagaimana cara atau proses memperoleh ilmu tersebut, dan secara aksiologi, apa manfaat yang didapat dari ilmu tersebut. Yang terakhir atau yang keempat adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contohnya, kurikulum merdeka di Indonesia. Secara ontologi, kebijakan ini memandang siswa sebagai subjek belajar yang unik, bukan wadah kosong. Karena itu, kebijakan memberi kebebasan satuan pendidikan memilih konten atau metode apa yang sesuai dengan konteks lokal. Secara epistemologi, ilmu dipandang tidak cukup hanya ditransfer dari guru ke siswa saja. Maka kebijakan mendorong project-based learning dan inquiry supaya siswa membangun pengetahuan sendiri melalui pengalamannya sendiri. Nah, secara aksiologi, tujuan pendidikan bukan hanya nilai ujian saja, tetapi membentuk profil pelajar Pancasila yang beriman, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Jadi kebijakan menilai bukan hanya nilai ujian saja, tetapi juga sikap dan karakternya. Nah, penerapannya penghapusan ujian nasional yang diganti asesmen nasional. Asumsinya ilmu tidak bisa diukur hanya lewat tes hafalan saja, tapi juga lewat literasi, numerasi, dan juga karakter.